Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Kelihatannya kok lemes semua, G. Apa sudah capek? Nah, sebelum kita melaksanakan apa? Atau mendengarkan pembelajaran dari saya ingin mendengarkan ya penjelasan semua dulu, G. Bisa? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Duta? I love you. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam kondisi yang bahagia. Saya lihat mukanya senang-senang semua, nggih. Apalagi tanggal muda. Saya doakan semuanya hutannya segera lunas, nggih. Biar semua bahagia. Saya juga berdoa seperti itu Bapak Ibu, nggih. Mari kita fokus sejenak untuk berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat yang akan saya share kepada panjenengan semuanya. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Ini adalah kegiatan yang saya dapatkan waktu diklat di Surabaya selama tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2025. Bapak Ibu, tujuan pagi hari ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif, mengoptimalkan potensi siswa, kemudian membangun karakter yang lebih baik, meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa semua diterima dengan kondisi yang sama. Dari sini Bapak Ibu bisa dipahami, nggih? Nah, kita kemarin itu dibekali, digembleng oleh fasilitas-fasilitas yang luar biasa tingkat nasional Bapak Ibu. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan memiliki 7 jurus hebat BK. Ngoten nggih? Nah, ngoten Pak Ferry? Nah, di sini ini adalah untuk meningkatkan atau bisa digunakan oleh Bapak Ibu pendidik untuk membantu siswa supaya lebih berkembang secara optimal, baik dari sisi emosi, karakter maupun kemampuan belajar. Tujuannya adalah menciptakan anak yang berprestasi, berkarakter kuat dan bahagia dalam proses belajarnya. Kemudian ini Bapak Ibu 7 jurus yang kami dapatkan. Pertama adalah kenali potensi. Di sini di jurus 1 ini adalah bagaimana kita bisa memahami keunikan, kekuatan, minat dan kemampuan setiap siswa. Tujuannya agar pendidik dapat memberikan dukungan dan pendekatan belajar yang sesuai dengan karakter anak. Ngoten nggih? Karena beberapa anak kita ketahui memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena biasanya anak yang pintar matematika belum tentu pintar bahasa Inggris. Anak yang pintar bahasa Inggris belum tentu pintar menggambar. Ngoten nggih Bapak Ibu? Kemudian kelola emosi, di mana kemampuan mengendalikan dan mengekspresikan emosi secara sehat dan tepat. Tujuannya membantu siswa mengenali perasaan mereka dan merespon situasi tanpa emosi yang berlebihan atau meledak-ledak. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Ini adalah upaya menumbuhkan daya tahan mental agar anak mampu menghadapi kesulitan dan bangkit dari kegagalan. Tujuannya membentuk pribadi yang kuat, pantang menyerah dan siap menghadapi tantangan. Di mana kita sebagai guru harus diharapkan mendompleng mental anak supaya menjadi lebih kuat atau memiliki mental belajar. Jadi ketika anak itu jatuh, tugas kita sebagai guru adalah memberikan semangat pada anak-anak. Ngoten nggih? Kemudian jaga konsistensi. Ini adalah menunjukkan perilaku dan aturan yang stabil dan disiplin secara terus-menerus sehingga dapat membentuk kebiasaan baik dan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Kemudian jalin koneksi, membangun hubungan yang positif, terbuka dan saling memahami antar guru, siswa dan orang tua. Ini dapat menciptakan suasana belajar yang penuh empati dan kepercayaan. Jadi ya tadi Bapak Ibu, untuk menjalin koneksi itu kita sebagai guru juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid.
Ngoten nggih, Pak Dedi ada pertanyaan untuk ini, apakah di kelasnya sudah diberikan grup-grup untuk apa seperti wali murid? Sudah. Sudah nggih. Bu Mentari? Sudah nggih. Karena memang kita ketahui bersama kita dapat memberikan informasi-informasi yang penting kepada anak-anaknya yang diberikan kepada kita melalui grup-grup tersebut. Ngoten nggih. Dari jurus ke-6 kita bangun kolaborasi. Ini adalah kerjasama aktif antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat dalam mendidik anak, membentuk sinergi agar anak mendapatkan dukungan dari semua pihak. Nah, di sini kita mempunyai contoh dari tim kesiswaan. Hari ini Pak Wakil Kesiswaan hadir, nggih. Pak Adib, kita ketahui bersama selama ini apa contohnya bangun kolaborasi dari penjenengan? Monggo. Dari mungkin dari pihak kepolisian atau apa yang saya lihat seperti itu, nggih. Monggo dijelaskan. Untuk bangun kolaborasi ini yang sudah kita laksanakan, kita saling gandeng tangan. Soalnya kita tingkatkan dulu komunikasi di internal kita, baik dari guru-guru, baik produktif, normatif, dan aktif. Kemudian juga tidak bosan-bosannya untuk berkomunikasi kepada seluruh wali murid ini untuk senantiasa memberikan support terbaik. Kemudian bila mana ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tentu kita dari TNI Polri juga harus aktif untuk informasinya. Oke, seperti itu. Aduh, tepuk tangan dong semuanya, Bapak Ibu. Luar biasa, guys. Kita ketahui bersama seperti tim tatip kedisiplinan dari Wakil Kesiswaan kita. Kita lihat sudah sangat luar biasa karena kemarin ketika ada sosialisasi dari kepolisian, dari TNI, itu anak-anak antusias untuk ikut. Biasanya di ini nggih, Pak Hadi nggih, biasanya ketika anak-anak baru PKL itu dikumpulkan nggih. Ngoten nggih, kita bangun kolaborasi dengan tim TNI nih Pak Hadi untuk dilatih LBB, untuk dilatih kedisiplinan, luar biasa. Kemudian kita kembali lagi ke topik menata situasi. Nah, di sini adalah menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuannya membuat anak merasa tenang, fokus, dan termotivasi untuk belajar. Ini tugasnya Pak Sapra. Kemudian di hari ini saya ingin berbagi 2 jurus dulu kepada panjenengan semua, yaitu jurus pertama, kenali potensi dan jaga konsistensi. Di dalam jurus pertama, kenali potensi ini tujuannya adalah membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka baik dari segi akademik maupun non-akademik. Contohnya adalah mengenal gaya belajar. Kemudian menggunakan tes Triasek untuk menentukan karir, masa depan, studi lanjut maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah multiple intelligence. Jadi dari 3 ini kita bisa kenali lewat jurus 1, yaitu kenali potensi diri. Nah, seperti kita ketahui dari gambar nomor 1, Bu Madya, coba kita lihat ini gambar anak yang sedang apa, Bu? Belajar dengan cara mendengarkan. Nah, luar biasa. Betul Bu Madya ya. Ini disebut dengan belajar dengan gaya apa? Visual. Mendengarkan berarti apa? Ayo. Apa Pak De? Auditori. Ini sebenarnya bukan menutup telinga. Mungkin dia lebih telinganya diginikan, di bak-bak nih. Ingin mendengarkan kebisikan ya. Oh terge. Atau ini sebetulnya ini Bu, ini. Ini visual, ini melihat, lebih melihat, ngerti nggih? Ya, ini lebih melihat. Atau disebut dengan belajar secara visual. Nah, visual ini apa Bapak Ibu? Yang lebih dominan sarafnya. Saraf di mana? Ayo. Di penglihatannya di mata, betul. Kemudian yang gambar B, Pak Aris, ini apa? Ayo. Auditori, betul. Ini lebih suka mendengarkan musik. Kemudian yang terakhir adalah belajar secara apa, Mas Awan? Kinestetik, luar biasa.
Nah, ini biasanya dominan di anak laki-laki. Iya, karena apa? Anak laki-laki itu lebih dominan otak kanannya. Jadi dia jangan heran kalau anak laki-laki belajarnya melayu ini. Dia lebih suka melihat benda-benda yang bergerak. Ngoten nggih? Jadi ada 3 gaya belajar, yaitu auditory, visual, auditory dengan kinestetik. Nah, dengan gambar ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat atau apa yang Bapak Ibu bisa ambil? Kita lihat di sini ada seorang Bapak guru dengan berbagai macam siswa yang diajarinya. Ini ada gajah, penguin, monyet, ikan, ini ada anjing. Nah, dia menggunakan perintah supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama. Ambil buah di atas pohon itu, tetapi harus dengan cara memanjat pohon. Ini yang menang siapa Bapak Ibu? Ayo. Nah, jelas monyet. Gajah tidak bisa memanjat pohon ini, Pak. Oh iya. Ini dengan cara memanjat. Oh, sudah ada, ayo. Jelas monyetnya yang menang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan ini, maka si ikan akan merasa menjadi anak yang sangat bodoh. Karena apa? Dengan seumur hidupnya dia tidak bisa memanjat pohon. Ngoten nggih Bapak Ibu? Mungkin ini yang masih sering kita ketemui bersama. Bapak Ibu guru mungkin masih ada beberapa yang menerapkan bahwa cah pinter kuwi nilai akademiknya harus bagus. Tapi anak-anak yang dengan nilai akademik bagus belum tentu dia bisa ketika kelas, lebih baik ketika membenarkan motor, belum tentu bisa dia menggambar, mengecat. Kadang anak-anak yang punya skill yang lain itu di akademisnya lebih lemah. Jadi tugas kita adalah bagaimana secara telaten mengenali potensi anak didik kita. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nah, dengan cara apa Bapak Ibu? Itu bisa dengan melakukan beberapa tes. Di BK kami ada dengan menggunakan Triasek atau dengan menggunakan Aku Pintar ini, kita dapat mengenali beberapa tes gaya belajar anak. Nanti setelah ini kalau memang memerlukan, nanti saya akan share linknya nih ke penjenengan semua. Sampai sini adakah pertanyaan? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Nah, contoh dari hasil tes Bapak Ibu, dengan menggunakan tes gaya belajar yang seperti tadi sudah saya sampaikan, maka akanlah muncul contohnya seperti ini. Jadi kita bisa membaca hasilnya, langsung muncul. Kita mengenali contoh Ilham yang lebih belajar suka menggunakan auditorium visual. Jadi lebih suka penjelasan secara verbal, langsung diskusi aktif dengan teman atau guru. Seperti itu ya. Tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar. Kita lanjut. Nah, kemudian kita pelajari metode AK yang kita dapatkan. Ini mungkin metode yang baru, Bapak Ibu, ya. Tapi di jurus kami itu ada AK, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Di mana anak-anak itu diajari sebuah aktivitas. Contoh, kita semua panjenengan bisa mengaplikasikan dengan menyampaikan ke anak-anak membuat sebuah menara dengan menggunakan kartu bisa, alat-alat seperti es krim bisa. Nah, itu coba kita hancurkan. Ketika tumbang, kita tanya perasaan anak-anak. Bagaimana anak-anak perasaanmu? Itu bisa direfleksikan di sini. Mungkin anak-anak ada yang mengalami, saya sedih Bu, menara yang saya bangun susah-susah, akhirnya tumbang. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kamu ambil setelah tumbang? Apa yang kamu lakukan? Bisa dikonsep dari sini. Mungkin Bu yang bawah itu kita kasih stick 2, kita kasih stick 3, jadi biar lebih kuat lagi, menjadi sebuah menara yang tinggi. Jadi anak-anak itu diajak melakukan aktivitas, melakukan refleksi, membangun konsep, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
dengan cara murid diajak berdiskusi terkait tema yang telah disampaikan dengan kegunaan kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Jadi mereka ketika menemui kegagalan, ketika membangun susah payah, menemui kegagalan, menaranya roboh, bagaimana perasaan? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana pengaplikasian untuk kehidupanmu sehari-hari? Jadi contoh sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Mereka diajak berpikir, membuat konsep, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa ya, kita lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan satu jurus yang luar biasa, yaitu kenali potensi. Nah, luar biasa nih, tepuk tangan dong. Ya. Mari kita lanjut ke jurus yang kedua. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan jurus ini apa. Contohnya ini Bapak Ibu, melacak kebiasaan tidur anak. Ini kita punya salah satu anak yang sering terlambat. Kita tanya, kita ajak diskusi dia tidur jam berapa, kita ajak mengatur jadwal. Kita ajak mengatur jadwal biar dia sendiri yang mulai berpikir. Karena apa? Kita menerapkan metode angka tadi. Ketika kamu tidur jam 1, apa yang akan kamu lakukan? Besok terlambat Bu. Kalau seperti itu, maka kamu harus mengatur jadwal agar di tidurnya lebih apa Bapak Ibu? Lebih awal. Kita ajak menyusun jadwal bersama sampai hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sampai hari ke-7. Nah, ini contohnya di sini ada siswa yang menata sandal dengan rapi. Ini adalah gambaran-gambaran apa? Ini akhirnya menjadi kebiasaan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, dia itu sadar ketika sandal yang berantakan itu menimbulkan apa? Suasana yang tidak indah. Akhirnya kita ajarkan bagaimana kalau kita seperti ini, akhirnya akan menjadi kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit flashback untuk membahas model otak pada anak. Karena apa? Ini sangat penting kita pelajari bersama bagi penjenengan semua. Nah, otak itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Coba lihat tangan saya. Ini yang ini ya, ini bisa disebut dengan reptilian brain. Di sini reptilian brain itu biasanya adalah daya untuk apa ya? Bertahan seseorang, bertahan, berjuang, membela diri, insting fight, survival, fight, flight. Fungsinya seperti itu. Contoh kuwi apa ya? Reptilian brain itu seperti otak. Nyusew reptil itu apa toh Pak Adib? Ada Pak Adib? Pak Igi, reptilian itu apa? Reptil ya, hewan. Jadi kita itu sama. Kita itu punya otak seperti itu. Reptil, dominan ini yang kecil ini, order hewan. Jadi ketika dia dia gentingan berarti itu apa? Otak reptilian brain. Dojo mono hewan Pak. Ini reptilian brain itu. Reptilian brainnya itu berfungsi. Contoh ya, kita ketemu ular. Ular itu sama dengan kita. Dia reptil, bukan seorang. Dia seekor reptil sama. Bedanya ular tidak mempunyai batang otak, kita punya batang otak. Ular itu sebetulnya tidak ada jiwa penyerangnya jika dia tidak dalam keadaan dan kondisi yang berbahaya. Sama. Kita juga. Dia punya 2 pilihan. Ulowi melayu, lari atau menyerang ketika dekat. Kalau bisa, kita kalau ular yang masih jauh, biasanya kita lari, lebih baik lari. Kecuali kalau sudah ketemu dekat, ularnya menyerang, kita juga akan berbalik menyerang. Karena apa? Kita punya ini reptilian brain. Digepuk, bobiye, ya kan? Di sini berarti reptilian brainnya kita itu berfungsi. Kemudian limbic system. Limbic itu bisa digambarkan jempol kita. Ini yang kecil ini limbic. Di sini ada memori, emosi, bonding, motivasi, dan hormon-hormon yang mempengaruhi. Contoh,
kita sedih, bahagia, terkejut apa, itu limbiknya yang berfungsi. Ketika kita marah, berarti apanya yang berfungsi, Bu? Reptilian brain. Ketika kita sedih, menangis, terharu, bahagia, itu apa yang berfungsi? Limbiknya. Sedangkan yang melindunginya adalah neokortex. Neokortex itu adalah yang berpikir menyelesaikan masalah, cara memutuskan masalah, cara belajar yang baik itu menggunakan otak neokortex. Seperti penjaringan semua di sini ini sedang mengaktifkan otak apa, Bapak Ibu? Neokortex, betul, Bapak Ibu ya. Jadi ketika marah kita harus jenengan berusaha menekan emosinya dengan jarinya dimasukkan ke dalam, kemudian digenggam neokorteksnya, ambil nafas, hembuskan. Ketika marah dengan anak-anak, ya toh, jangan lupa reptiliannya brainnya ditekan di dalam, betul, limbiknya dimasukkan, neokorteksnya digenggam. Nah, itu beda lagi Bapak Ibu kalau begitu ya toh. Ini ajarkan ini. Ngoten nggih. Jadi contoh ini saya singgung sedikit. Panjenengan bagaimana cara mengaktifkan neokortex? Bisa dijawab mungkin? Bisa lah Bunda, saya coba jelaskan. Bisa Bapak Ibu diaktifkan dengan cara bernafas secara teratur. Penjaringan seperti ini mengaktifkan neokorteksnya. Pernapasan penjaringan untuk saat ini teratur atau betul Bang? Masih bernafas. Beda. Kalau kita marah, nafas kita teratur atau betul? Betul. Tidak ya. Berarti Bapak Ibu bisa mengatur pernapasan untuk mengaktifkan ini ketika menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah. Kita ajarkan kepada siswa-siswa kita juga bisa. Karena apa? Emosinya anak-anak itu lebih labil. Ngoten ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, bagaimana mempertahankan kebiasaan anak agar konsisten? Kita tadi sudah menyinggung terkait otak-otak manusia. Otak-otak manusia. Dalam otak ada reptilian brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman, ya toh. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tapi juga ancaman yang membuat kita tidak nyaman, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman menjadi kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Misalnya kita bisa berencana membangun kebiasaan bangun pagi sekali, maka reptilian brain akan beraksi dan berupaya untuk menganggap rencana itu tidak usah dijalankan. Akan ada reaksi dan resistensi dalam diri kita yang terus-menerus berupaya menggagalkan upaya kita. Contohnya ini Bapak Ibu, ketika kita mau diet, kita mau diet dengan cara apa? Menjadi pelari siput. Itu apa mungkin ya saya bisa lari selama 10 km sehari? Mungkin tidak Pak Det? Ayo, dengan kondisi saya seperti ini. Bisa tapi pindah alam. Bisa tapi pindah alam. Betul, bisa juga seperti itu. Karena apa? Kita terlalu memaksakan diri Bapak Ibu. Kalau kita langsung berlari 10 km per hari tanpa harus persiapan, mungkin hari pertama oke, semangatnya selesai, hari kedua baik, hari ketiga oke, hari keempat, kelima masuk UGD Bapak Ibu. Karena apa? Ya tidak mungkin ini dicapai. Karena apa? Dinosaurusnya tidak tinggal diam, akhirnya merusak hormon-hormon kemauan. Iki kok capek Bapak Ibu. Bu, tidak usah lari, kok capek, kok kesel, awakmu kok kabeh sakit semua. Akhirnya apa? Kita juga males, ya toh. Ini tidak tercapai. Akhirnya baterai motivasinya semakin lama semakin lemah, akhirnya males lagi. Kemudian bagaimana Bapak Ibu agar reptilian brain kita tidak resisten? Maka kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten atau disebut dengan atomic habit atau kebiasaan kecil. Contohnya mungkin lari-lari dulu ya Bu Maja di depan sini di lapangan.
Apalagi Bu Mentari seperti saya ini, gitu. Seperti saya, kita lari 1 kali dulu, hari kedua 2 kali. Akhirnya apa? Menjadi habit atau kebiasaannya. Nah, di dalam ini ada beberapa gambarannya, gitu. Dalam bukunya Atomic Habits, James Clear mengungkapkan sebuah teori perubahan habit dengan progres yang kecil, tetapi konsisten dalam waktu yang lama, maka akan menjadi apa? Perubahan yang menjadi kebiasaan kita, perubahan yang paten. Contohnya ini ada kata-kata mutiara, ya, sehari selembar benang, setahun selembar kain, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Memang benar Bapak Ibu, memang seperti ini, ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke materi tadi, ke anak yang sering terlambat. Kita ajak berbicara, kita mencoba berdialog dengan anak tersebut dengan merubah sedikit demi sedikit jadwal tidurnya atau kegiatannya atau kebiasaannya. Contoh dari tidur jam 12:30 kita majukan menjadi setengah jam. Kemudian hari kedua kita bantu tidur 11:30. Hari ini kita jadwalkan sehingga anak tersebut tidak kaget dan menjadi habitnya atau kebiasaannya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah termasuk jurus apa? Jaga konsistensi. Wah, dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo. Apa pas? Pas, alhamdulillah. Kalau pas berarti ini paham semua, nggih? Wah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, sudah ikut dalam kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus hebat BK. Oke, saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Pindiasagi dari jurusan BK. Saya mengapresiasi sekali atas praktik baik yang dilakukan rekan-rekan kaitannya dengan 7 jurus BK hebat, terus menginspirasi. Halo, saya Mentari, BK SMKN 2 Tulungagung. Terima kasih atas berbagi praktik baik hari ini. Materinya luar biasa, tetap semangat dan terus menginspirasi. Saya Nitri Gustanti dari Bimbingan Konseling. Terima kasih atas materi yang telah diberikan, materinya jempol. Saya Madjagri Yuwana. Terima kasih atas pemberian materi hari ini 7 jurus BK hebat, sangat mantap. Saya Hadi Maulana Putra dari jurusan akuntansi. Terima kasih sudah memberikan praktek baik kepada kita semua. Materinya sangat keren. Perkenalkan, nama saya Didi Priyono dari jurusan Teknik Jaringan. 7 jurus BK hebat luar biasa, banyak hal baru yang saya pelajari, langsung saya terapkan di jurusan saya. Mantap. Halo, saya Dr. Rosayati dari jurusan Manajemen Perkantoran. Terima kasih atas materi yang telah diberikan, luar biasa. Saya Aristo Widodo dari jurusan Informasi Industri. Saya senang sekali hari ini mendapat ilmu yang sangat berharga dari rekan-rekan BK tentang 7 jurus hebat BK, terutama untuk menjaga konsistensi dan mengenali potensi, karena itu baik sekali untuk perkembangan anak didik kita. Semangat BK, semoga kita lebih baik. Saya Desyawan Rahmat Arianto dari Pendidikan Pancasila. Terima kasih dari guru BK yang sudah menyampaikan praktik baik atau 7 kebiasaan baik kepada saya, dan materinya sangat berguna sekali. Terima kasih.